Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA, Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Teman-teman seluruh Indonesia yang berbahagia, saudara-saudaraku, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita bertemu kembali, berjumpa dengan podcast STTM Cilengsi. Hari ini ada tamu spesial buat kita. Kami ketemu, kami bertemu, kami berbicara, bincang-bincang dengan beliau. Makanya pada hari ini kami ingin wawancara beliau, apa sih sebenarnya yang dilakukan dengan usia yang sudah cukup. Kemudian beliau masih semangat, teman-teman sekalian. Kita masih muda. Lalu bagaimana kita hari ini? Teman-teman sekalian, kita ketemu dengan Prof. Yunan Yusuf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, kan ini kita banyak kegiatan perihal amal usaha Muhammadiyah, Prof. Dan hari ini kita bertemu, berkoordinasi, berkolaborasi BPH PTM se-Jabodetabek. Ini ceritanya gimana sih, Prof? Saya ingin awali dari pengalaman pada periode PP Muhammadiyah sebelum Muktamar Makassar. Iya. Saya 2015. Ya, saya waktu ditunjuk oleh PP sebagai Ketua Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah. Iya. Waktu saya ditunjuk itu saya bilang ke Pak Din, saya ini disiplin ilmu saya ilmu kalam. Iya. Aku ditunjuk sebagai Ketua Tim Asistensi Bendahara. Kata beliau, pokoknya Pak Yunan pimpin aja itu, nanti yang bekerja teman-teman para bankir ini yang banyak itu. Nah, apa yang saya ketemukan ketika pengalaman itu, ada satu hal yang membuat saya miris. Kita ini adalah orang-orang yang sangat pandai sama-sama bekerja. Sana bekerja, di sini bekerja, di situ bekerja, tapi kita belum bekerja sama. Nah, obsesi ini kemudian saya bawa terus sampai sekarang ini, bagaimana kita bisa membangun kerjasama itu. Karena betapapun amal-amal usaha kita yang sudah sangat banyak ini, memang masing-masing sudah hebat pada dirinya masing-masing. Nah, tapi belum bekerja sama, menularkan kehebatan masing-masing itu. Kira-kira itu anunya, obsesi pentingnya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita membangun kerjasama dari masing-masing amal usaha yang sudah ada. Nah, teman-teman juga pengen tahu nih, Prof. Kan BPH itu Badan Pembina Harian. Sekolah tinggi masing-masing, perguruan tinggi masing-masing, baik universitas maupun sekolah tinggi. Nah, adakah langkah ke depan dengan dibangunnya grup koordinasi se-Jabodetabek ini, sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya? Gitu. Jadi pada tahun 2019, saya ditunjuk oleh PP Muhammadiyah sebagai Ketua Badan Pembina Harian Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, apa yang terpikir bagi saya pertama sekali ketika saya ditunjuk itu terbayang adalah obsesi yang lama. Bagaimana membuat PTMA kita se-Jabodetabek itu bekerja sama. Maka muncullah kemudian gagasan mengumpulkan BPH-BPH ini se-Jabodetabek dan pimpinan PTMA yang ada di Jabodetabek. Apa kemudian terpikir? Waktu itu kita kan tahun 2019 itu kita baru dilanda oleh pandemi. Nah, semua PTN kita mengalami penurunan penerimaan. Lalu diskusi dari satu ke satu, kemudian kedua berikutnya muncullah gagasan bagaimana kita menggali sumber dana yang bukan dari mahasiswa. Harus digeser ke non mahasiswa.
apa itu bentuknya? Ya bentuknya adalah produk-produk yang bisa kita jual, yang pasarnya itu sebenarnya sudah ada di depan kita. Ya. Nah, saya mengistilahkan itu begini, kita ini tidak mancing ikan di lautan, Betul. kita mancing ikan di empang. Empang. Yang empang itu milik kita sendiri. Ya. Empang kita ini sudah lama dipancing oleh orang lain. Banyak ikannya lagi. Banyak ikannya lagi. Kenapa kita tidak sendiri yang mancingnya gitu? Ya. Nah, muncullah kemudian gagasan bahwa masing-masing PTM kita ini punya usaha andalannya sendiri. Yang usaha andalan ini dijual ke semua kampus kita, yang jumlahnya ada 12 kampus itu. 12 kampus. Nah, kalau dihitung, saya tidak ahli menghitung rupiahnya itu, pokoknya ada kekuatan yang besar di situ. Iya. Mahasiswa kita sekian banyak, dosen kita berapa banyak, gitu, tenaga pendidikan kita belum banyak, apalagi kalau kita perluas ke keluarga besar Muhammadiyah. Wah, itu pasarnya dahsyat sekali. Luar biasa ya. Ya. Nah, artinya kan memang ini dibutuhkan satu kolaborasi memang untuk kita membangun nilai lain, tidak mengandalkan mahasiswa. Ya. Artinya ada dari sisi lain, dari sisi ekonomi lain, supaya bisa membackup perguruan tinggi tersebut. Ya. Nah, sehingga memudahkan untuk perguruan tinggi tersebut untuk bangkit ya Prof ya. Nah, kan masing-masing ini punya kekhasan. Udah ada berapa sih Prof yang udah punya kekhasan sendiri-sendiri produknya? Yang sudah kita sepakati ini di Cilengsi sekarang ini kita pertemuan yang ke-12 ini. Ke-12 ya? Ya, yang sudah disepakati itu Universitas Muhammadiyah Tangerang itu memproduk air minum. Air minum ya. M-Qua. M-Qua. Nanti UMT akan mensuplai kebutuhan air minum ke seluruh kampus gitu. Ya. Yang kedua, UHAMKA itu mengambil usaha konstruksi. Konstruksi, Nah, ya. kalau ada pembangunan gedung di semua kampus kita menggunakan UHAMKA, PT UHAMKA itu. Yang ketiga, STIEM Jakarta itu memproduk usahanya adalah accounting, jasa accounting. Jasa accounting. Iya, jangan lagi cari jasa accounting keluar, tapi ke STM ini. Nah, sekarang ini tadi kita baru disepakati bahwa STTM Cilengsi itu akan ngambil usaha andalan, yakni konveksi. Konveksi, Nah, khusus konveksi. ya, tadi saya lihat angka-angka dilaporkan oleh STTM Cilengsi itu baru hanya lingkung cabang Cilengsi itu ke produk konveksi yang dihasilkan sudah mencapai angka 1,2 M. Iya, Ya, betul. 1,2 M. Apalagi kalau seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Jabodetabek. Semua bisa pesan ke sana. Ya, harus pesan ke sana. Ya, harus pesan ke sana. Harus Ya, dong. harus, harus. Jangan ada pilihan lain lagi. Jangan ada kata Ya betul. Kalau ada pilihan lain itu artinya komitmen kita belum kokoh. Belum kuat. Ya, makanya harus komitmen betul-betul untuk menjalankan itu. Karena kalau tidak susah. Ya, untuk membangun ekonomi. Kita kadang-kadang kan sering punya bayang-bayang, kan kita nggak punya apa-apa, kita apa yang mesti kita jual, kan seperti itu biasanya. Padahal kita tahu negeri orang lain yang datang ke negeri kita menguasai perekonomian kita, datang ke Indonesia tidak bawa apa-apa, tanah tidak dipindahkan, tidak bawa duit berkarung-karung, ya kan? Tapi mereka bisa besar. Kenapa kok mereka bisa besar? Itu kan harus menjadi motivasi kita ke depannya. Nah, saya lihat PTM ini punya ikan, sudah punya di kampus masing-masing. Kenapa harus keluar gitu? Dan ini prinsip harus kita pegang untuk membangun perekonomian dari perguruan tinggi tersebut. Nah, Prof, kalau kita bicara soal ini kan berarti kan kita kan butuh lembaga ya, butuh lembaga atau butuh semacam perbankan syariah atau seperti apa untuk nanti memang bisa support, karena seperti apa kan katakan dana kita, ya kan? Betul. Jadi sudah
kita coba mulai pikirkan bahwa kalau kita mempergunakan jasa bank untuk menyimpan uang kita, Ya. yang tergambar itu adalah seperti ini. Kalau kita simpan uang kita Ya. di bank, Bank. pada rekening koran, kita dikasih 0,5%. Iya, 100%. Kalau digeser ke rekening koran itu ke tabungan bisnis atau ke deposito, Ya. kita paling tinggi dikasih 3%. 3%. Nah, sebaliknya kalau kita pinjam uang kita itu, Ya. uang kita sendiri kita pinjam, gitu, Ya. kita harus bayar 9%. Ya. Jadi kita ruginya berapa itu? 6%. 6% hilang. 6% uang kita. hilang. Nah, sekarang bagaimana kita dengan kerjasama ini berusaha membuat lembaga keuangan di luar bank itu, dan alhamdulillah UHAMKA itu dulu punya BPR Matahari Arkadaya. Arkadaya, Matahari Arkadaya. Matahari Arkadaya. Nah, ini mau kita sehatkan dan bahkan mau menuju ke bank syariah. Nanti inilah kita jadikan nanti lembaga keuangan kita untuk menyimpan uang kita. Ya. Dan dengan demikian nanti kita tidak lagi mempergunakan skema bank yang lain itu. Ya. Kita bisa negosiasi sendiri mau berapa diterima, bahkan kalau ada PTN yang tidak mau diberikan tambahan itu, alhamdulillah semuanya pun itu kan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita ingin mendorong agar dana kita itu kita kelola sendiri dan mempergunakan manfaat sebesar-besarnya untuk kita masing-masing. Dananya lebih murah. Ya, murah, Lebih murah. ya, lebih cepat Ya, makanya lebih cepat prosesnya. dan bisa kita kontrol Dan- secara lebih Dan ada jaminan. betul. Itu jaminan untuk artinya pengembalian dari uang yang dipinjam itu. Nah, ini kan berarti jangkauan luas kita untuk ke depannya ya, Prof ya. Beberapa perguruan tinggi kan pasti akan membutuhkan banyak dana untuk itu. Ya, bukan tidak mungkin dari semua perguruan tinggi itu, apalagi dengan kasus pandemik seperti sekarang ini kan cukup terseok-seok juga untuk berangkat. Nah, kalau tidak kita ada backup atau bertemu bersama-sama, kan akan makin sulit, makin terperosok kita. Nah, jadi rencana kita ke depan seperti apa sih, Prof, nanti? Jadi saya ambil contoh kecil saja. Ini setiap mau membangun gedung lantai 8 katanya kan. Dia Oh, yang 45 miliar itu. 45 miliar itu. 45 miliar ya. Jadi mari kita duduk bersama, jangan membangun langsung 45 miliar. Iya. Kita bangun gedung tumbuh aja, Iya. berangsur-angsur. Betul. Kita turunkan Ya. angkanya jangan 45 miliar, mungkin 15 miliar atau 20 miliar. Betul. Nah, angka 20 ini nanti kita tanya teman-teman kita, Anda punya simpanan berapa? Iya. Nah, mungkin Cilengsi ada 2 miliar, kita ambil, Iya. UHAMKA kasih 5 miliar, nanti terkumpul semuanya itu, maka dana inilah yang kita pergunakan tanpa mengambil jasa bank yang lain iya. itu, yang tadi 9% itu. Gitu. Nah, kita bisa negosiasi aja dari teman-teman kan. Iya. Kalau bank beri 3%, kita bisa kasih 4% kan? Iya. Atau 5%, tergantung kan, Iya, tergantung kesepakatan. Iya. Nah, untuk itu maka lagi-lagi memang perlulah komitmen yang kuat dalam konteks kerjasama ini. Ya, ya, itu teman-teman ya, bincang kita dengan Prof. Yunan Yusuf ya, yang sekarang memang beliau yang mengkoordinatori ya pertemuan BPH dan PTM se-Jabodetabek. Nah, inisiatif beliau meluangkan waktunya untuk mengelola ini supaya perguruan tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek bisa bangkit ya dengan bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian ya, terutama perguruan tinggi lain yang ada di luar Jabodetabek ya, ini adalah satu langkah kita, karena kalau kita tidak pernah berani untuk melangkah, tidak akan pernah kita sampai ke batas. Kalau kita tidak pernah berani untuk menancapkan segala sesuatu untuk tumbuh, maka tidak akan tumbuh kembang segala sesuatu. Maka
mulailah dari sekarang kita harus berani melangkah, harus berani untuk menancapkan tumbuh-tumbuhan yang nanti ke depannya untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, mungkin ada closing statement pada ini. Silakan, Prof. Jadi kalau di masa kejimataan kita kemudian merumuskan pandangan teologis dari kedalan dengan teologi Al-Ma'un, yakni surat Al-Hitar lagi yukadzibu biddin itu, Al-Ma'un. Maka sekarang mungkin tidak berlebihan kalau kita ambil penggalan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita bekerja sama untuk membangun kebersamaan kita di perserikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Prof atas pertemuannya pada siang hari ini. Kami kembalikan kepada teman-teman yang ada di podcast. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.